Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membuka presentasi mengenai logistik dalam SAP, yaitu dengan judul Integrasi Proses Operasional. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Amrullah, lalu ada Renaga Safar Anggara, Fiska Dewi, dan juga Virial Iftinan Dinanti. Yang pertama yaitu adalah logistik overview. Ya, logistik overview ini kita membrainstorming atau membedah secara lebih mendasar tentang apa sih itu logistik itu seperti apa. Nah, tujuan dari materi ini adalah supaya kita paham bahwa di dalam logistik dalam SAP itu tidak hanya tentang pengiriman barang, tetapi juga mencakup keseluruhan daripada rantai pasok. Nah, bisa dilihat dari gambar di mana rantai pasok ini berawal dari mulai dari pengumpulan atau pengadaan bahan baku, ya, raw material, lalu ada pengolahan di pabrik, ya, dan yang terakhir adalah si barang yang telah diolah dari pabrik itu bisa sampai atau bisa diakses dan dijangkau oleh konsumen. Lalu selanjutnya ada integrasi proses dalam SAP. Nah, SAP ini memungkinkan semua proses operasional berjalan di dalam satu sistem terpadu, yaitu MySAP ERP. Nah, pada MySAP ERP ini memiliki modul penting di dalamnya, yaitu modul produksi, gudang, keuangan, dan SDM atau sumber daya manusia yang saling terhubung. Sehingga data-datanya itu hanya perlu dimasukkan sekali dan langsung bisa digunakan oleh semua departemen. Selanjutnya ada studi kasus dari integrasi proses dalam SAP ini, yaitu perusahaan Toyota memanfaatkan SAP untuk menghubungkan pabriknya secara global. Ketika produksi selesai, SAP-nya langsung memperbarui stok gudang, mengatur pengiriman ke dealer, dan mencatat transaksi keuangan secara otomatis. Lalu selanjutnya ada SAP Business Suite Engagement. Nah, selain ERP sebagai inti dari proses logistik gitu ya, data-datanya gitu. Nah, SAP juga memiliki modul tambahan seperti SAP Supply Chain Management atau SCM untuk mengelola rantai pasok secara menyeluruh. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada SAP Customer Relationship Management, yaitu untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan penjualan. Selanjutnya ada studi kasusnya, yaitu perusahaan Nestle menggunakan SAP Supply Chain Management atau SCM untuk menjadwalkan distribusi bahan makanan ke ratusan pabrik secara real time. Dan juga ada SAP Customer Relationship Management atau CRM untuk memberikan penawaran khusus berdasarkan data konsumen di berbagai negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan key operational activities dalam proses logistik menggunakan SAP. Ada 3 aktivitas utama, yaitu procurement atau pengadaan, sales atau penjualan, dan juga production atau produksi. Mulai dari pengadaan bahan baku, dilanjutkan ke proses produksi, lalu diakhiri dengan penjualan atau pengiriman kepada pelanggan. Contohnya, ketika ada pesanan dari pelanggan, sistem SAP bisa langsung memicu proses produksi. Jika bahan baku belum cukup, maka SAP akan otomatis mengirimkan permintaan kepada pelanggan. Di sini ada satu studi kasus, yaitu Unilever, menggunakan SAP untuk mengelola ribuan pabrik di berbagai negara. Ketika ada permintaan dari pasar, SAP otomatis mengatur produksi dan pengadaan secara terintegrasi. Baiklah, kemudian ada contoh proses produksi di SAP. Produksi dalam SAP dimulai dari sales order. Sistem kemudian menjalankan proses perencanaan kebutuhan material atau MRP2. Jika ditambahkan SAP SCM, perencanaan material dan kapasitas bisa dilakukan secara simultan sehingga lebih cepat dan lebih efisien. Adapun studi kasusnya, yaitu pabrik elektronik
besar menggunakan SAP ERP untuk menjadwalkan produksi, sementara SAP SCM membantu menyusun rencana bahan dan waktu mesin yang tersedia. Hasilnya, produksi berjalan lancar tanpa kekurangan bahan atau penumpukan stok yang ada. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu SAP mempermudah perusahaan mengelola proses logistik secara otomatis dan terintegrasi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk. Semua dilakukan dalam satu sistem. Modul tambahan seperti SCM dan CRM membuat SAP semakin fleksibel dan relevan untuk berbagai industri yang ada. Dengan SAP, perusahaan bisa mencapai efisiensi, kecepatan, dan akurasi yang lebih tinggi dalam operasionalnya. Mungkin demikian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.